Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Semangat untuk belajar pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Sama dengannya semangat sama kakek kita nih ya, ada satu ini nih. Semangat kakek penjual nasi bungkus. Ada kakek ini semangat banget nih jual nasi bungkus. Tayangannya. Tayangannya, kita lihat tayangannya yuk, silakan. Wah mbak, tenang ngeri ya mbak, aku hidup saya sih. Kalau nggak kayak ginian, terus gimana? Malah sebulan sekali ntar kalau dapat duit. Inilah Santo, kakek 87 tahun yang di usia senjanya ini masih kerja keras berjualan nasi bungkus. Di sudut bekas SPBU Mampang, Jalan Terusan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, setiap Senin sampai Jumat, ia terlihat bersiaga menjajakan nasi bungkus mulai pukul 7 pagi. Berharap orang yang lalu lalang akan mampir membeli dagangannya ini. Sebelumnya, ia berjualan di Terminal Blok M. Profesi ini ia mulai sejak sekitar tahun 2003, usai pensiun dari tugasnya sebagai hansip di pabrik gula Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Pesangon pensiun telah habis untuk membangun rumah di kampung, sehingga berjualan nasilah yang kini menjadi jalannya untuk menyambung hidup. Masya Allah jamaah yang ada di rumah, dari tayangan tadi kita bisa belajar juga nih dari seorang kakek yang mungkin sudah tua, renta, tapi tetap semangat, tetap bersyukur untuk menjalani hidupnya gitu ya. Bicara masalah bersyukur lagi nih jamaah yang ada di rumah, kita belajar pagi hari ini. Ada yang bilang bersyukur ya udah alhamdulillah bersyukur, atau dengan perkataan aja. Tapi gak cuma itu, tindakan juga harus dilakukan. Pagi hari ini kita belajar ya jamaah. Tema kita adalah sesekali lihat ke bawah deh, mensyukuri nikmat. Masya Allah, langsung aja yuk. Untuk yang pertama aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz bicara masalah bersyukur, katanya ada 3 hal nih yang bila dimiliki seseorang, maka harusnya bersyukur dan tidak boleh mengeluh. Apa itu Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya. Ya siap, makasih banyak. Izin Habib, Masya Allah Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita akan mendapatkan satu malam yang luar biasa, yakni malam nisfu Sa'ban. Malam nisfu Sa'ban besok ya. Besok ya, dan nantiin malam Jumat dan malam Sabtu jamaah yang lagi di rumah amalkan amalan malam nisfu Sa'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Sesudah maghrib, Yasin pertama minta yakni ampunan, kemudian minta tambahan rezeki, yang ketiga adalah minta dinaikkan derajat. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik hari ini karena kita membahas tentang sesuatu yang luar biasa, bersyukur atas nikmat. Sesekali lihat ke bawah. Nah, dalam hal ini tadi Mas Soni berkata, benarkah ada 3 hal yang bisa, dalam artian kalau sudah ada pada diri kita tidak boleh mengeluh? Iya, ketika memiliki 3 ini tidak boleh ada kekeluhan. Kenapa? Ketika kita mendapatkan 3 hal ini, seakan-akan kita sudah memiliki dunia. Apa itu? Yakni rasa aman pada diri, keluarga dan masyarakat. Ada rasa aman. Pertanyaannya, merasa aman nggak? Aman. Yang kedua, ketika kita dalam hal ini alhamdulillah sehat. Yang kedua itu sehat. Yang ketiga, ketika rasa aman dan kesehatan itu ada. Dan yang ketiga apa tuh? Yakni ketika hari ini sudah ada makanan untuk hari ini, maka kita tidak boleh mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa jikalau diberikan makanan, keamanan, kesehatan, memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seakan-akan dia telah mengumpulkan dunia pada dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Makanya makna di balik hadis ini bagaimana kita bisa yakni bersifat qanaah
Apa itu qanaah? Merasa cukup. Sekali lagi, merasa cukup dengan rezeki yang ada. Makanya mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Sudah, sedikit banyaknya syukuri. Dan yang ketiga, usahakan dalam hal ini, mohon maaf, ginam nafsi, tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Sudahlah, jangan mikirkin tentang rezeki yang didapat orang. Coba bayangkan berapa banyak nikmat yang sudah kita dapat. Maka dalam hal ini, ridholah atas ketetapan Allah dan berserah diri atas keputusannya. Makanya dalam hal ini, ketika ketiga-tiganya ini sudah ada pada diri kita, ada rasa aman, ada kemudian mohon maaf kesehatan, kemudian pada hari ini ada makanan, berarti kita sudah hari ini sudah aman, bahkan tidak boleh ada keluhan. Ingat, tidak boleh ada keluhan kalau sudah memiliki tiga ini. Masya Allah, itu hal dasar dalam hidup sebenarnya ya. Makanan, kesehatan, keamanan. Iya, Dan pada hari ini. Pada hari ini. Ya. Yang itu dengan Hari ini tiga itu aja kita bisa saya mau menjalani tanya, hidup aman ya. nggak hari ini? Aman, Masya Allah, Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Hari Allah. ini sampai malam ada makanan? Ada. Oh ya, udah. Alhamdulillah. Jangan mengeluh hari ini. Oh ya, nggak boleh mengeluh, Masya Allah, bersyukur. Itu baru yang pertama jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk Iya. penjelasannya. Jangan bermimpi untuk private jet dulu ya jamaah yang ada di rumah. 3 hal itu dulu, Masya Allah, bersyukur. Kalau nggak bersyukur, nanti katanya bisa kufur nikmat lagi. Kalau kufur nikmat, katanya kena azab lagi. Ya, bener kayak gitu Ustaz Syam. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung jelasin gitu. Iya, mohon penjelasannya Ustaz. Sampai guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Surah Ibrahim ayat 7. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah berkahi kita dengan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya rasa syukur itu dan apa yang didapatkan daripada rasa syukur. Rasa syukur dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala azidannakum. Aku akan menambahkan bagi kalian jikalau kalian bersyukur. Namun bagi mereka yang kufur nikmat, syukur lawannya adalah kufur. Apa itu kufur nikmat? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama diingkarinya. Oh alhamdulillah, atau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, mengatakan ini karena usaha saya sendiri. Saya bisa sukses karena saya bangun jam segini, saya tidur jam segini, saya kalau dalam satu pekan cuma istirahat segini 1 bulan karena usaha saya sendiri. Subhanallah. Maka itu termasuk ciri-ciri daripada kufur nikmat tadi. Kemudian tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam kebaikan, termasuk juga kufur nikmat. Maka apa azab yang akan didapatkannya? Yang pertama Allah katakan, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Hukuman yang pertama didapatkan adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan kalau kau kufur saya langsung mengadabmu, tidak. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, Allah hanya mengancamnya. Inna adzabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Seakan-akan Allah ingin kita mencari tahu sebenarnya azab Allah kepada orang yang kufur nikmat seperti apa. Ternyata tertoreh di dalam Al-Quran. Satu kisah di mana ada seorang yang tidak memiliki apa-apa. Dia sangat susah. Lalu ia meminta kepada saudaranya ataupun sepupunya dengan berdoa kepada Allah. Sepupunya itu Nabi Musa alaihissalam. Dengan mengatakan, ya Musa saudaraku, engkau ini udahlah pinter, udahlah engkau juga adalah Nabi Allah, udahlah juga engkau punya pengikut banyak. Saya ini nggak punya apa-apa, tolonglah doain. Biar saya ini bisa jadi kaya raya, saya pasti akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya kaya raya. Maka didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas dikasih sama Allah, dia katakan, "Ini kan karena usaha saya sendiri, bukan dari Tuhan ini." Siapa dia? Qarun.
maka hartanya dilenyapkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan di muka bumi ini. Subhanallah. Maka bisa saja orang yang kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah untuk menghilangkan rezeki yang pernah Allah berikan kepadanya. Maka sadarlah kita akan rezeki yang Allah berikan kepada kita ini bukan karena usaha kita sendiri, tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya kepada kita. Adab yang ketiga, setiap helai daripada benang yang kita pakai, kancing yang kita pakai, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Bayangkan kita bertemu Allah lalu dikatakan, "Dari mana itu kancing bajumu?" Kita bilang, "Ya dari usaha saya." Subhanallah, mestinya akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Padahal udah dijanjikan akan ada azab itu ya. Dijanjikan, Tapi udah masih- diancam. Udah diancam tapi masih ada aja orang yang masih Betul. tidak bersyukur itu ya Ustaz Syam ya. Siap. Jadi seakan-akan melawan Tuhan itu, nggak percaya saya ancaman itu. Aduh, Subhanallah. nauzubillahi min dzalik. Terima kasih Ustaz Syam untuk Baik. penjelasannya. Jangan sampai kita melawan Tuhan ya. Tapi ya walaupun sudah banyak ancaman, makanya tadi aku bilang gitu, masih ada aja yang melanggar gitu. Sebenarnya ada 3 hal nih, ada 3 hal lagi yang membuat kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kita perlu tahu nih, biar kita tidak melanggar, biar kita tidak kena azab. Habib Usman, mohon penjelasannya Habib. Ya khair masani afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada 3 hal yang membuat kita melupakan akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ini wajib bagi diri kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan. Dan syakartum la'azidannakum wa in kafartum min adzabil syadid. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah taala berikan, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melupakan nikmat yang Allah taala berikan, celaka dia, binasa dia, hancur dia. Apa itu? Yang pertama, yang membuat kita melupakan akan nikmatnya Allah, pertama kita sering memusatkan diri pada apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita milikin. Jadi kita selalu banyak menginginkan sesuatu. Kalau manusia, dia berharap akan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi dia berharap, misalkan contoh nih. Mas Soni misalkan, Ya. tetangga punya mobil baru, Ya. ya kan, iri aja. Ah. Ya kan, punya motor baru, iri aja. Ya. Apa yang kita punya kita nggak bersyukur. Ya. Padahal kita bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Banyak orang yang di bawah kita. Ya. Banyak orang yang lebih ini lagi, yang lebih hancur lagi. Benar nggak? Iya benar. Oh, benar. iya. Kok tahu aku suka iri gitu. Nah, yang kedua adalah manusia tersebut adalah tidak berterima kasih atas pemberian yang Allah Ta'ala berikan. Akhirnya apa? Timbulnya hasut, timbulnya syirik, timbulnya dengki, timbulnya berharap dia hartanya pengen banyak, pengen lebih banyak lagi. Yang Ustaz Sam bilang, dia tidak bersyukur atas pembagian yang Allah Ta'ala berikan. Manusia yang tidak bersyukur atas pembagian yang Allah berikan, berarti dia menyalahkan Allah. Ini lebih bahaya lagi. Manusia yang menyalahkan Tuhannya, celaka dia. Manusia itu harus bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Manusia yakin bahwasanya Allah sebagai Tuhannya. Allah sudah memberikan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya Allah. Makanya berharapkan ridhonya Allah. Yang ketiga, menganggap apa yang dimiliki adalah hasil usaha sendiri. Dia kikir, dia bisa jadi sombong. Karena apa? Ini hasil usaha saya, ini hasil kerja saya. Oh udah, ini punya saya, ini milik saya. Tidak menyandarkan Allah sebagai Tuhannya. Tidak menjadikan dirinya bahwasanya percaya kekuatan Allah lah yang menolongnya. Kalau ada manusia yang dimana manusia tersebut berharap dengan pengharapan yang tinggi dengan dirinya, kekuatannya, kemampuannya, fisiknya, belum tentu dia akan sukses dan berhasil. Karena apa? Allah lah yang menjadikan manusia tersebut menjadi manusia yang sukses. Karena Allah. Kalau bukan karena Allah, binasa dia. Dia menganggap dirinya kuasa mampu, dia sombong. Sama seperti Fir'aun. Manusia yang sombong celaka.
Berarti kalau misalnya kita termotivasi untuk mendapatkan sesuatu ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai nggak bersyukur atau malah menghalalkan segala cara gitu ya, Bib, ya. Betul. Duh, kayak teman saya nih dari tadi ngabarin mulu, cerita mulu, curhat mulu. Katanya pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak banget, ngeluhnya ke saya gitu. Tuh kan, pagi-pagi. Bete mukanya. Kenapa bete kayak gitu Ya sih? itu tadi gara-gara teman saya, dia curhatnya ke saya soalnya kayak saya itu apa gitu. Psikolog atau saya bisa ngebantu terus, kata saya nggak bisa terus kayak gitu. Kayak capek aja nanggepinnya. Padahal mohon dinasehatin. maaf ya. Nih, satu hal buat kita. Ya. Ngerangi, ingat baik-baik, itu adalah salah satu contoh manusia yang tidak bersyukur. Iya. Waduh. Ajak lalu nuturuti. Apa? Jangan ikuti yang seperti itu. Ah enggak, makanya nanti Ustaz. Nih, pertanyaannya, siapa itu? Ada teman. Iga ngari. Siapa? Ayo, siapa? udah jamaah dulu, nggak apa-apa. Nanti nasehatin aja ya, jamaah. Temen aku inget ya, aku nggak mau sebut nama ya. Nanti nasehatin sama Ustaz Maulana, makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan-jangan kamu. Bukan.